Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3. Kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks dan penguraian cahaya. Yang pertama, menceritakan kembali isi teks. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan menceritakan kembali isi teks? Menceritakan kembali isi teks adalah aktivitas mengungkapkan kembali isi suatu cerita dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tanpa mengubah sedikit pun makna, alur, dan konflik cerita. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut, lalu ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, dan suara yang lantang, sehingga informasi dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Mari kita baca teks berikut. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670 pada usia 39 tahun. Beliau adalah Raja Gowa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Kareyang Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana dan lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin oleh Belanda dijuluki sebagai ayam jantan dari timur atau dalam bahasa Belanda disebut The Hoof van de Oosten karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Beliau diangkat menjadi Sultan ke-16 Kerajaan Gowa dalam usia 24 tahun, tepatnya pada tahun 1655. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malik Kusaid, Raja Gowa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa ketika Belanda yang diwakili VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan perdagangan. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi belum berhasil menundukkan Gowa. Di pihak lain, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Gowa berhasil mencapai puncak kejayaannya. Nah, setelah kita membaca teks tadi, mari kita isi pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan informasi penting paragraf pertama dari bacaan Sultan Hasanuddin. Paragraf penting dari dari paragraf pertama yaitu Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, siapa nama asli Sultan Hasanuddin? Nama asli Sultan Hasanuddin adalah Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Kareyang Bonto Mangepe. Selanjutnya, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur? Karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Yang keempat, apa alasan Sultan Hasanuddin menentang VOC? Karena VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya yang kelima, apa yang dilakukan Sultan Hasanuddin setelah naik tahta? Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Nah,
Anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan dari teks Sultan Hasanuddin tadi, kalian dapat menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri dengan cara merangkai dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti ini contohnya. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli yaitu Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mang Epe. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Beliau menentang VOC karena VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Setelah naik tahta, Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Nah, sekarang masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat cahaya? Mari kita ingat kembali sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah merambat lurus. Bagaimana cahaya merambat lurus itu? Dari percobaan yang pertama, kita dapat melihat bahwa cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus, namun ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa melihat cahaya itu. Selanjutnya yang kedua adalah menembus benda bening. Meskipun senter melewati gelas, ternyata tembok masih bisa menangkap cahaya dari senter tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter yang kita arahkan ke salah satu cermin akan ditangkap oleh cermin yang lain yang kita pantuli oleh senter. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Dari percobaan keempat, terlihat bahwa pensil terlihat seperti patah dan bagian yang berada di dalam air terlihat lebih besar daripada bagian di luarnya. Nah, anak-anak, ternyata selain 4 sifat cahaya yang sudah kita pelajari sebelumnya, cahaya juga memiliki sifat cahaya dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau sering kita sebut dengan Meijiko Hibi Niu. Selanjutnya, tahukah kalian apa saja contoh penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya yaitu adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pembuktian cahaya yang terdiri atas beberapa warna ini dapat kita lakukan dengan melakukan percobaan cakram warna. Nah, seperti ini anak-anak percobaan cakram warna. Kalian dapat mencobanya sendiri di rumah dengan bantuan kedua orang tua ya. Cakram warna itu bisa dibuat dari potongan kertas yang berbentuk lingkaran. Dari potongan kertas tadi dapat dilapisi dengan kardus agar lebih kuat. Potongan lingkaran tadi kita bagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Lalu kita warnai dengan 7 macam warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian bagian tengahnya kita lubangi dan kita masukkan tali. Setelah jadi, cakram warna dapat kita putar. Semakin kencang cakram warna berputar, maka cakram warna yang awalnya terlihat 7 warna akan terlihat menjadi 1 warna, yaitu warna putih. Nah, anak-anak, dari kesimpulan percobaan cakram warna tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa percobaan cakram warna membuktikan bahwa gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang terlihat berwarna putih, tetapi sebenarnya tersusun atas banyak cahaya yang berwarna. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari pembelajaran tadi, sekarang coba kerjakan soal-soal berikut ya. Soal yang pertama, bagaimana cara menceritakan kembali isi teks yang pernah kamu baca? Yang kedua, pelangi merupakan salah satu contoh peristiwa dispersi. Apa yang dimaksud dengan dispersi? Soal yang ketiga, Benny menatap langit dengan kagum. Dari kejauhan, ia melihat kumpulan berbagai warna di langit.
Kumpulan warna tersebut merupakan pelangi. Pelangi muncul beberapa saat setelah hujan reda. Pertanyaannya yang pertama, apakah yang mengakibatkan terbentuknya pelangi? Pertanyaan kedua, warna-warna apa saja yang ada pada pelangi? Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.